Selamat sore, jemaat Tuhan yang ada di rumah Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan buat sore hari ini kita kembali ada di rumah Tuhan. Maka apa yang kita mau cari, apa yang kita mau alami di tempat ini, kita mau terima berkat Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, mari kita siapkan hati kita. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita bawa hati kita. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Dia ada di tempat ini. Dan yakinlah Allah akan menjamah kita lewat pujian yang akan kita naikkan kepada Tuhan. Kita katakan dalam hati, sebelum kita memuji Tuhan, kita tundukkan kepala kita, masing-masing kita berkata, Tuhan, aku siap memuji Tuhan. Tuhan, aku siap memberikan yang terbaik buat Engkau. Tuhan, aku siap mengalami Engkau di tempat ini. Dan tidak ada hal lain yang berusaha mengganggu. Hanya hadirat Allah, hanya kuasa Allah yang bekerja di tempat ini. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Amin. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhanku. Ya Tuhanku. Aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada lagi, ya Tuhanku. Ya Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Oh ya Allahku, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagi selagi ku ada, selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengakuan kepadamu. Biarlah manis, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan. Amin. Setiap waktu nyanyian pujian, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka
Biar musik saja mengalunkan lagu ini. Mari kita menyembah Tuhan. Jemaat Tuhan, Roh Allah ada di sini. Hadiratnya ada di tempat ini. Dia akan menjamah kita. Dia mau datang kepada kita. Kita yang ingin benar-benar membuka hati kita, memberikan hati kita yang terbaik buat Tuhan. Pujian ini mengatakan, aku hendak bernyanyi bagimu seumur hidup kita. Maka biarlah ini menjadi satu pengakuan kita kepada Tuhan. Biar Allah mendengar pujian kita. Manis Allah mendengar pujian kita. Hati kita bersuka karena Dia. Angkat pujian kita. Dia Allah yang terlalu besar. Dia Allah yang terlalu ajaib. Pekerjaannya luar biasa buat kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau sudah mengantarkan kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada untuk memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berikan kami kesehatan. Kami menyembah Engkau di tempat ini. Roh Allah hadir memimpin ibadah kami. Roh Kudus Engkau bekerja luar biasa di tempat ibadah ini. Kami hormati Engkau. Bekerjalah Tuhan, bekerja. Bekerjalah Allah, bekerja. Kuasa-Mu yang besar boleh kami nikmati di tempat ini. Tidak ada yang terlewat, Allah menjamah kami. Engkau Allah yang menguasai tempat ini dari atas sampai bawah. Engkau Allah yang menguasai hati kami. Tuhan layakkan. Tuhan bersihkan apa yang patut Engkau bersihkan ya Tuhan. Kuduslah Engkau dan kami mau hampiri Engkau dengan kekudusan. Engkau Allah yang melihat hati kami. Kami yang selalu merindukan Engkau. Haleluya. Kami menghormati Engkau di tempat ini Tuhan. Memiliki hati yang penuh dengan ketaatan kepada Engkau. Penundukan di hadapan Engkau ya Tuhan. Haleluya. 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 Roh-Mu ada di sini dan kami ingin menikmatinya Tuhan. Haleluya. Inilah yang ku renung setiap waktu, setiap waktu nyanyian pujian, nyanyian pujian dan oh kepadamu, kepada biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang kurenungkan, angkat tangan kita. Kurenung, oh setiap waktu
Kami ingin menyanyikan pujian kami, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena, dan hatiku bersuka, dan hatiku dan hatiku, dan hatiku bersuka karenamu. Adalah satu sukacita yang kami terima ketika kami bisa menaikkan pujian kami, Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, inilah kami di hadapan Engkau. Kami siap memuji nama Tuhan. Di tempat ini yang kami mau cari hanya Engkau. Di tempat ini yang kami mau alami hanya Engkau. Di tempat ini yang kami mau dengar hanya suara Engkau. Maka ketika nanti kami pulang, cerita hidup kami adalah bagaimana tentang Engkau di dalam kami, ya Tuhan. Tuhan, kuasai ruangan ini. Tuhan, kuasai hati kami. Kami hormati kehadiran Engkau, dan kami percaya kami akan menikmati setiap pujian yang akan kami naikkan. Sukacita Allah tersedia buat kami. Kami yang sakit mungkin hari ini datang di tempat ini. Di dalam nama Yesus, kuasa ibadah akan menyembuhkan. Kami yang lemah, di dalam nama Yesus, kuasa ibadah akan menguatkan. Kami yang memiliki masalah, maka akan ada jalan keluar dari Engkau, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulai ibadah kami. Tuhan, sucikan kami, Tuhan, layakkan kami. Layakkan para pelayan Tuhan, layakkan para jemaat dan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih Tuhan. Kita akan bernyanyi. Haleluya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari aku cinta padanya. Amin. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari bertambah-tambah, hari lepas hari. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Amin. Hari lepas hari aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Aku cinta padanya, aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Lagu ini indah sekali, dikatakan hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Amin. Kita merasakan hari lepas hari Allah menyertai kita.
Amin. Ada penyertaan Allah setiap hari di dalam hidup kita. Maka lagu ini mengatakan bertambah-tambah indahnya. Hari ini bertambah indah, besok bertambah indah, dan berterus bertambah indah. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saudara boleh kasih salam kiri, kanan, depan, belakang sambil kita nikmati lagu ini. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari, hari lepas hari bertambah-tambah, amin. Hari lepas hari aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari bertambah, hari lepas hari, hari lepas hari bertambah-tambah indahnya, amin. Hari lepas aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Ku sungguh puas dengan Yesus. Ku sungguh puas dengan Dia, puas dengan Dia. Keperluan Dia cukupkan, puji Tuhan ku puas. Ku sungguh puas, ku sungguh puas. Ku sungguh puas dengan Yesus. Ku sungguh puas dengan Dia. Keperluan Dia cukupkan, puji Tuhan ku puas. Ku sungguh puas, ku sungguh puas. Ku sungguh puas dengan Yesus. Ku sungguh puas dengan Dia. Keperluan Dia cukupkan, puji Tuhan ku puas. Ku sungguh puas. Sekali lagi katakan ku sungguh puas. Ku sungguh. Nyanyi karena kita puas dengan Dia. Hanya Dia Allah yang memuaskan kita. Amin. Puas dengan keperluan Dia cukupkan, keperluan Dia cukupkan. Puji Tuhan ku puas. Ku sungguh puas dengan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjuk kasih setianya, amin. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya pada Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, amin. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya pada kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang, amin. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah,
lagi, ajaiblah kuasa, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Haleluya, ajaib kuasa dalam namanya. Karena Yesus kita luar biasa. Haleluya. Silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kita angkat pujian. Zaman sekarang berjagalah. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah, zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Berjagalah senantiasa. Hanya satu yang dapat kita lakukan, berlindung dalam sabda Allah. Tuhan memberkati setiap persembahan yang diberikan. Tiba saatnya kita akan menerima firman Tuhan. Bila firman Tuhan akan terus menjadi satu kekuatan buat kita. Dan kita siap untuk menerima setiap perkataan dari firman Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu. Amin. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang penuh. Lagi sama-sama kita angkat pujian ini. Ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap hidupi kebenaran-Mu, hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang, Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah
Tuhan, Engkaulah. Tuh, nyanyikan pujian ini. Katakan Engkaulah Raja. Oh, berdaulat atas hidupku, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kita nyanyikan lagi dari awal lagu ini. Ku rindu setiap waktu, hidupi kebenaran-Mu. Setiap waktu, hidupi kebenaran-Mu. Bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuh, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan. Amin. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kita nyanyikan lagu refnya ini dengan lembut. Engkaulah Tuhan, katakan Engkaulah Raja, Engkaulah berdaulat atas hidupku, berdaulat atas hidupku, berserah penuh, serah penuh. Engkaulah Tuhan, nyanyikan dari hati kita. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Amin. Oh, berdaulat atas hidupku, atas hidupku, ku berserah penuh. Haleluya, haleluya. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami, Engkaulah pemilik hidup kami ya Tuhan. Kami berserah penuh kepada Engkau ya Tuhan. Bekerjalah buat kami, bekerjalah buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menikmati Engkau di tempat ini. Kami menikmati setiap pujian yang ada ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menikmati penyertaan Engkau hari lepas hari. Kami menikmati kepuasan di dalam Engkau ya Tuhan. Kami menikmati kuasa-Mu di dalam nama-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Maka Engkaulah pemilik hidup kami. Engkaulah yang berdaulat atas kami ya Tuhan. Engkau Allah yang melihat kami masing-masing ada di tempat ini. Engkau melihat kami, kerinduan hati kami, kesungguhan kami.
bahwa kami masuk terus menikmati hadirat Allah, bahwa kami terus masuk mengalami bersama dengan Engkau ya Tuhan. Ibadah kami mungkin sederhana, tapi kehadiran Engkau menjadi yang terutama. Itulah yang menjadikan ibadah kami luar biasa ya Tuhan. Kami hormati Engkau, kami hormati Engkau. Roh-Mu menjamah jemaat Tuhan. Roh-Mu menjamah jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Roh Kudus jamah jemaat Tuhan. Hanya ada kuasa Allah yang menjaga jemaat Tuhan. Tidak ada kuasa kegelapan, tidak ada intimidasi iblis, tidak ada roh lain, hanya Engkau ya Tuhan. Ini kami ya Tuhan, ini kami datang kepada Engkau. Berbicaralah Engkau Tuhan, bekerjalah dalam hidup kami lewat firman Allah. Katakan apa yang harus Engkau mau katakan. Bersihkan dari dalam hati kami, bersihkan dalam pikiran kami ya Tuhan. Kami mau taat, kami mau setia ya Tuhan. Kami mau tinggal di dalam Engkau, melakukan kehendak Allah. Haleluya, haleluya. Kuasai ruangan ini. Kuasai hati kami jemaat Tuhan. Firman-Mu berkuasa ya Allah, firman-Mu bekerja setiap perkataan dari firman-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Setiap kami yang sudah memuji nama Tuhan, biarlah setiap kami menerima berkat dari Engkau lewat pujian yang kami naikkan. Ada sukacita yang Tuhan berikan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kuasai pikiran dan hati kami. Hanya Engkau yang ada di dalamnya ya Tuhan. Hanya Engkau. Layakkan kami. Bersihkan yang harus dibersihkan ya Tuhan. Sucikan, kuduskan semua ya Tuhan. Agar taburan firman-Mu tidak ada yang keluar dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga sudah memberikan persembahan Tuhan. Besar kecil persembahan. Biarlah ini mendatangkan kesukaan buat Engkau. Memberkati kami semua. Berkati para pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian. Berkati kami semua ya Tuhan, berkati. Sampai akhirnya ibadah ini, kami percaya Tuhan, kami akan sungguh-sungguh duduk diam menerima firman Tuhan. Kami akan sungguh-sungguh menghormati firman Tuhan. Kalau ada dari kami, ada kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu, di dalam nama Yesus kami mau hancurkan. Di dalam nama Yesus, kami sungguh-sungguh mau hormati firman Tuhan. Firman-Mu kudus, Engkau kudus, perkataan-Mu kudus. Dan kami mau taruh itu di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Gembala yang sudah Engkau persiapkan membawa kami untuk kami menerima firman Tuhan. Engkau yang menguduskan, Engkau yang menyucikan. Dan biarlah hanya perkataan firman-Mu, biar hanya suara-Mu saja yang berbicara ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Ya. Hari ini kita akan melihat satu hal yang lain lagi, seolah
Allah masih perlu menambahkan beberapa aturan-aturan yang baru yang akan melengkapi ibadah orang Israel, ya, khususnya mereka yang sedang dicuci otak istilahnya. Mengapa harus dicuci otak? Karena 430 tahun, ya 4 abad lebih, orang Israel itu sudah hidup dilelahkan dengan pekerjaannya, lupa kalau mereka punya Tuhan, lupa kalau mereka harus beribadah. 430 tahun itu bukan waktu yang sedikit, saudaranya. Itu berarti bisa lahir sekitar 8 generasi dari sana sepanjang itu. Ya, 4 atau 8 generasi bisa dibangkitkan di dalam kurun waktu yang panjang. Jadi sudah, apa ini artinya? Sudah cucu punya cucu punya cucu lagi, gitu. Ya, sehingga makin jauh generasi di bawahnya ini untuk mengenal Tuhan makin jauh. Karena orang tua mereka sendiri pun sudah lupa. Jadi mau mengajarkan kepada anak-anak mereka juga sudah nggak tahu apa yang mau diajarkan. Itu sebabnya ketika bangsa ini keluar dari Mesir, Allah harus mengisi kembali pikiran mereka, hati mereka dengan Tuhan. Gitu. Itu makanya saya pakai istilah dicuci otaknya. Ya. Nah, orang kalau dicuci otaknya itu, saudara, nggak bisa langsung dikasih masuk semua dalam waktu yang bersamaan. Ya, bisa ngeblank takutnya, bisa zonk dia. Pelan-pelan satu-satu Allah masukkan pengertian-pengertian, pemahaman-pemahaman tentang Tuhan, tentang iman, perbuatan iman, pekerjaan Tuhan, nah gitu ya. Itu satu demi satu itu diisi. Nah, itu sebabnya kenapa kita belajar dari kitab Keluaran, Tuhan perlu waktu untuk mengisi pikiran dan hati mereka ini dengan firman Tuhan. Itu sampai sedikitnya dari perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir, itu sudah mencapai hampir 1,5 tahun. Ya, sudah 1,5 tahun, saudara. Dan kita bilang mungkin itu lama, tapi sebenarnya kalau dilihat dari apa yang orang Israel lakukan, itu belum bisa disebut lama. Gitu. Karena yang mereka tahu nol. Yang Allah perlu beritahu ya dimulai dari nol. Kayak ngisi BBM aja, dimulai dari nol ya Pak, nah, gitu. Artinya udah sama sekali kosong. Kalau dimulai dari setengah, dimulai dari sepertiga, itu mungkin tidak makan waktu lama. Tapi Allah harus mengisi pikiran dan hati orang Israel ini tentang Tuhan itu dari nol sekali. Jadi cukup lama sebenarnya waktunya. Walau tadi saya katakan sebenarnya 1,5 tahun belum bisa juga dibilang lama. Ya. Hanya bagi orang Israel itu sudah membosankan, itu sudah sudah melelahkan. Nah, belum lagi ketika kita sekarang masuk di dalam Bilangan pasal 19. Ada satu ketentuan baru tentang air pentahiran. Yang sebenarnya ketentuan ini atau tata ibadah, sebenarnya ini tidak masuk di dalam tata ibadah. Karena air pentahiran ini tidak termasuk di dalam prosesi dari ibadah tabernakel. Ya, tidak masuk dalam prosesi. Beda kalau kita bicara tentang korban-korban.
Ada korban bakaran, ada korban keselamatan, ada korban sajian, ada korban penebus salah, ada korban penghapus dosa. Nah, itu sudah kita lihat secara panjang lebar 5 jenis korban itu saudaranya dari mulai kitab Imamat pasal 1. 5 korban ini adalah korban yang menjadi bagian dari ibadah Israel di tabernakel. Tetapi untuk air pentahiran ini bukan korban. Walaupun namanya, jenisnya itu nanti hampir mirip dengan salah satu korban atau ibadah korban orang Israel. Mirip namanya. Tapi sebenarnya tidak sama. Dan itu sebabnya tentang air pentahiran ini memang tidak masuk di dalam prosesi tabernakel. Tetapi yang saya mau garis bawahi adalah proses tentang pentahiran ini, atau lebih tepatnya pemercikan dari air pentahiran ini menentukan jalannya ibadah di dalam tabernakel. Walau tidak masuk di dalam prosesi ibadah, tetapi menentukan. Nah, bagaimana menentukannya, saudara? Dan bagaimana kemudian ini menjadi satu ketegangan, ya. Karena ketentuan ini termasuk ketentuan yang paling sulit untuk dilakukan, yang paling sulit untuk disiapkan. Sebab harus ada satu hal yang disediakan orang Israel yang belum tentu orang Israel punya, yaitu tersedianya lembu betina merah atau lembu merah. Nah, kalau sudah ngomong lembu merah, saudara kalau lihat di Google, wah rame deh, isinya rame. Ada yang menganggap datangnya lembu merah, kalau lembu merah ini benar-benar ada, lahir, karena jenis seperti ini belum ada di dunia ini. Indonesia mungkin punya satu jenis yang mirip, itu lembu Aceh namanya. Lembu Aceh itu tapi warnanya enggak merah menyala, warnanya merah bata. Enggak seperti merah kursi kita ini. Merah batu bata, merah yang sedikit merah yang sedikit gelap, bukan merah yang terang, bukan merah yang menyala. Ya. Itu Indonesia punya jenis lembu yang warnanya merah walau tidak merah menyala. Itu dikenal dengan lembu Aceh namanya. Pernah lihat lembu Aceh? Sapi Aceh? Belum ya? Nanti kalau kita ke Aceh kita lihat. Gitu. Atau minta foto sama orang, saudara punya kenalan di Aceh, fotoin dong lembu di daerahmu kayak apa. Warnanya itu dikenal dengan warna batu bata. Jadi merah gelap. Tapi bukan itu. Di Israel pun tidak ada lembu warna merah ini, apalagi yang dicari cuman lembu betina. Susah sekali nyari itu, saudara. Dan lembu betina itu mahal selalu daripada lembu jantan. Di mana-mana selalu hewan ternak yang betina ini rata-rata lebih mahal dari pejantannya. Ya. Karena memang betina ini yang menentukan kelangsungan hidup dari keturunan-keturunannya, perkembangbiakannya. Nah, ini yang diminta, saudara. Dan saudara bisa tahu, saudara bisa bayangkan, orang Israel belum tentu memiliki lembu jenis ini dari seluruh hewan ternak yang mereka punya. Belum tentu. Coba kita lihat ya. Bilangan pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang untuk ketentuannya saya baca seluruhnya, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kita baca 10 ayat pertama, baca dengan pengertiannya, saya baca, Bapak Ibu Saudara silakan menyimak Alkitab masing-masing. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun. Nah, ini ada lagi bedanya. Saudara perhatikan selama ini, seperti saya katakan minggu lalu, kalau ada satu ketentuan mau diberikan, biasanya Tuhan akan cari Musa. Kan begitu. Kecuali untuk kasus yang kemarin, kasus minggu lalu, yaitu tentang persembahan-persembahan
maka Tuhan cari Harun. Tapi lebih banyak untuk semua tata ibadah yang dicari bukan Harun, tetapi Musa. Tuhan mengatakan kepada Musa, Musa nanti meneruskan kepada Harun, Harun meneruskan kepada anak-anaknya, anak-anaknya meneruskan kepada orang Lewi, dan begitu terusnya urutannya. Tapi kali ini sekarang yang saudara jumpai, Tuhan mencari keduanya, yaitu Musa dan Harun. Lalu berkata kepada mereka, ayat 2, inilah ketetapan hukum yang diperintahkan Tuhan dengan berfirman, katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka membawa kepadamu seekor lembu betina merah. Ya. Lembu betina merah yang tidak bercela, yang tidak ada cacatnya, dan yang belum pernah kena kuk. Makanya ini rata-rata atau biasanya yang dimaksud adalah lembu muda. Kalau lembu muda memang dia belum dapat dibebankan ya kuk untuk pekerjaan petani. Jadi lembu yang dewasa biasanya. Mengapa lembu dewasa? Karena sudah keluar punuknya. Itu tanda bahwa kekuatannya itu sudah cukup. Kalau lembu muda punuknya belum keluar. Jadi itu tanda bahwa dia belum kuat menanggung banyak kerjaan. Itu caranya, saudara. Punuknya itu menandakan bahwa ini orang ini sudah layak gitu. Itu sebenarnya punya arti rohani sih. Orang yang makin tua gitu. Yang punuknya keluar tuh maksudnya menggambarkan orang yang lebih suka menunduk begitu. Orang yang rendah hati, itu lebih banyak bisa dipakai Tuhan. Kalau orang muda baru belajar. Asal betul-betul belajar, asal betul-betul betul-betul melatih dirinya gitu ya. Punya kerinduan untuk melakukan pekerjaan Tuhan, maka bertambah usia, makin tua dia makin layak. Tapi kalau muda selengean, ya selesai sudah, saudara ya. Cuman jadi cerita doang, ya. Cuman jadi hiasan aja, nggak akan dipakai apa-apa. Nanti ujung-ujungnya kalau kepilih ya jadi hewan korban, kalau nggak kepilih ya jadi hewan santapan untuk makanan harian. Gitu loh. Jadi anak Tuhan itu makin tambah umur harusnya makin berisi dia. Setuju enggak? Di sini udah berumur semua kan? Harusnya berisi semua ini. Isi apa Pak? Isi apa aja lah pokoknya ya. Yang penting berisi. Tapi isi maksudnya itu isi dengan kehidupan yang penuh dengan kesaksian, kehidupan yang penuh dengan pengalaman-pengalaman kemenangan iman, itu maksudnya. Nah itu kalau mau ditarik arti rohaninya. Cuman saya nggak mau berdalam ke situ. Saya mau fokus kepada si lembu betina merahnya ini. Ya. Karena aturan ini enggak tiap kali saudara diminta oleh Tuhan. Enggak ada jadwalnya. Seperti halnya kalau korban bakaran harus tiap hari, kan gitu. Korban penghapus dosa, setiap orang Israel berbuat dosa. Seperti ada jadwalnya gitu loh. Ada periode tetapnya, ada rutinitasnya. Air pentahiran ini, atau lebih tepatnya abu pentahiran, itu tidak ada siklusnya. Hanya kalau terjadi sesuatu saja. Dan sesuatunya ini kan perlu kita tahu. Nah, terus lanjut ayat yang ke-3. Dan haruslah kamu memberikannya kepada Imam Eleazar. Maka lembu itu harus dibawa keluar tempat perkemahan lalu disembelih di depan imam. Tuh, makanya saya katakan tidak jadi bagian dari tata ibadah tabernakel, karena kalau disembelih pun harus di luar perkemahan, harus di luar dari tata ibadah tabernakel.
Itu makanya agak unik ini ya. Terus ayat yang keempat. Kemudian Imam Eleazar harus mengambil dengan jarinya sedikit dari lembu itu, lalu haruslah ia memercikkan sedikit ke arah sebelah depan kemah pertemuan sampai 7 kali. Jadi darahnya ditampung, lalu setelah itu Imam Eleazar yang sudah ditetapkan memang sebagai imam yang mengepalai ya prosesi-prosesi ibadah, tapi imam besarnya tetap Harun, saudara. Dia harus mencelupkan jarinya ke pinggan berisi darah lembu betina merah ini. Lalu dia pergi ke pintu depan kemah pertemuan, dia percikkan itu sebanyak 7 kali. 7 kali. Itu prosesi saja. Tetapi dengan dilakukan itu, maka kemudian ayat yang kelima, sesudah itu haruslah lembu itu dibakar habis di depan mata imam. Kulitnya, dagingnya, darahnya haruslah dibakar habis bersama-sama dengan kotorannya. Jadi memang ini binatang disiapin hanya untuk dibakar habis. Dagingnya pun gak boleh dimakan. Jadi bukan untuk menu makanan ini. Makanya saya katakan lembu betina merah ini bukan hewan korban. Ya, makanya tidak masuk di dalam prosesi tata ibadah tabernakel karena bukan hewan korban. Dia disembelih bukan dalam rangkaian acara ibadah korban. Bukan. Terus kita baca dulu ayat yang ke-6. Dan imam haruslah mengambil kayu aras, hisop, kain kermisi, melemparkannya ke tengah-tengah api yang membakar habis lembu itu. Jadi apapun dibuang saudara ke perapian, lembu itu dibakar, tujuannya supaya jangan api mati sebelum lembu ini habis, betul-betul habis dan hanya tersisa abunya. Karena tidak boleh disisakan. Itu makanya orang Israel berupaya supaya api jangan mati sampai lembu ini terbakar habis. Mereka akan buang ke dalam perapian itu apa yang mudah terbakar. Karena aturannya seperti itu memang. Jangan sampai ada yang tersisa. Jangan sampai masih ada potongan daging, tidak boleh. Ayat yang ke-7, kemudian haruslah imam mencuci pakaiannya dan membasuh tubuhnya dengan air. Sesudah itu masuk ke tempat perkemahan dan imam itu najis sampai matahari terbenam. Imam yang memimpin prosesi itu harus kemudian mencuci pakaiannya, lalu mandi, membasuh tubuhnya itu mandi. Lalu setelah itu ia masuk ke tempat perkemahan, tapi tidak boleh keluar sampai matahari terbenam. Dia harus terisolasi di sana karena dia masih dianggap najis sampai matahari terbenam. Padahal udah mandi. Padahal udah ganti pakaian. Coba saudara. Kadang kita ke gereja itu berusaha untuk sewangi mungkin, serapi mungkin. Yang kita nggak tahu jangan-jangan dalamnya kita ini masih najis. Mau kita cuci dengan apa ini? Hati dan pikiran kita. Ya, mau kita rendam sekalipun hati dan pikiran kita, yang ada saudara malah masuk UGD nanti. Ya, merendam kepalamu begitu. Kenapa? Biar bersih Pak otak saya. Ya, nggak bersih malah. Bisa masuk UGD nanti, saudara, jadi urusan. Jadi ini menandakan bahwa pelayanan yang dimaksudkan untuk pentahiran tetap nanti harus diselesaikan oleh seorang imam ini dengan isolasi. Sebab dia masih disebut najis sampai matahari terbenam. Walaupun dia sudah mandi, pakaiannya pun sudah diganti, pakaian yang tadi sudah dicuci, tapi tetap keadaannya disebut najis.
Jadi najis itu nggak sama dengan kotor di dalam pengertian umum, saudara. Najis itu nggak sama dengan haram sebetulnya, nggak sama. Itu cuman keadaan khusus untuk memisahkan imam-imam dari pelayanannya, gitu loh. Kita baca terus ayat yang ke-8. Orang yang membakar habis lembu itu harus mencuci pakaiannya dengan air dan membasuh tubuhnya dengan air, dan ia najis sampai matahari terbenam. Maka seorang yang tahir haruslah mengumpulkan abu lembu itu dan menaruhnya pada satu tempat yang tahir di luar tempat perkemahan, supaya semuanya itu tinggal tersimpan bagi umat Israel untuk membuat apa? Air pentahiran. Itulah penghapus dosa. Jadi bukan cuma imam yang harus cuci pakaian, ganti pakaian, mandi. Ternyata orang-orang Israel yang juga disuruh untuk membakar, karena kan gak harus imam juga yang turun tangan. Ya. Imam hanya memimpin upacaranya, tapi imam kan tidak boleh jauh-jauh. Tentu lebih dekat orang yang memang mengeksekusi, membakar lembu ini. Nah, orang yang membakar lembu ini ya sudah pastilah mereka harus mencuci pakaian, mandi lalu ganti pakaian, karena memang mereka sangat dekat dengan lembu yang dibakar. Tapi imam rada jauh, berdiri rada jauh pun tetap harus melakukan hal yang sama. Ganti pakaiannya, cuci pakaian yang lama, gitu. Lalu kemudian dia mandi pakai pakaian baru. Jadi imam pun harus juga begitu, walau imam lebih banyak diem, yang bakar kan orang lain. Tetapi kelompok yang sudah, sebutlah yang sudah ambil bagian di dalam pembakaran lembu ini, saudara, itu disuruh Tuhan untuk kemudian mengisolasi diri. Baik imam, baik nanti orang-orang Israel, orang-orang awam. Pokoknya sudah nggak boleh lagi dekat-dekat dengan lembu itu. Mereka hanya cuman punya tugas membakarnya saja. Nanti ada orang lain lagi yang akan mengumpulkan apa? Abunya. Nah, makanya dari sini tadi saya katakan, lembu ini memang dibakar hanya untuk jadi abu. Nggak boleh disisakan. Makanya yang dibakar bukan cuma daging, tadi saudara baca. Lengkap juga dengan darahnya, sampai kotorannya pun juga ikut dibakar. Kira-kira kalaupun ada sisa, seandainya ada sisa pembakaran, masih ada daging, potongan daging tersisa, bisa dimakan gak itu? Udah udah campur sama kotoran saudara di situ. Jadi daging ini, lembu ini bukan lembu korban, itu saya tegaskan sekali lagi. Tapi lembu yang dipersiapkan hanya untuk dibakar habis sampai jadi abu, karena nantinya itu akan dicampurkan dengan air yang akan dikhususkan sebagai air pentahiran. Kan begitu ya ayatnya, ayat yang ke-9 gitu. Ayat 10, dan orang yang mengumpulkan abu lembu itu harus mencuci pakaian dan ia najis sampai matanya terbenam. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi orang Israel dan bagi orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Itulah penghapus dosa, kata ayat 9. Nah, ingat baik-baik ini. Di ayat 9 itu yang disebut air pentahiran, penghapus dosa, tidak sama dengan korban penghapus dosa. Ini ilmunya rada berat sedikit, karena nginget ini gak gampang, saudara. Apalagi kita bukan orang Israel, yang gak ngurusin yang beginian lagi kan sekarang. Tapi karena ini pengetahuan, saudara harus tahu. Kalau korban penghapus dosa, maka ketentuan yang diberikan sejak dari pasal yang keempat kitab Imamat itu adalah lembu jantan. Tapi enggak harus warna merah juga. Lembu jantan, muda.
Tapi untuk air pentahiran penghapus dosa, bukan korban ya, dia harus lembu betina merah. Bedanya cukup jauh kan? Kalau korban penghapus dosa itu jantan. Dan warnanya ya namanya sapi, biasanya warnanya ya abu-abu atau putih begitu. Makanya nggak pernah ditulis, cuma ditulis lembu jantan. Tapi untuk yang pentahiran penghapus dosa, ini harus lembu betina merah. Jadi beda ya. Kalau korban penghapus dosa jantan, untuk pentahiran penghapus dosa betina. Jadi lembu merah ini memang hanya dikhususkan untuk pentahiran, bukan untuk yang lain. Maka kadang suka bingung kalau melihat saudara di banyak komentar, apalagi di Google, apalagi juga di YouTube, gitu. Wah, macam-macam sudah komentar orang tentang lembu merah. Ada yang bilang kalau lembu merah ini lahir, maka kiamat sudah dekat. Ada yang bilang gitu. Itu satu. Yang kedua, kalau lembu merah lahir, berarti bait Allah Israel akan berdiri kembali. Nggak taunya orang Israel sudah ngeklaim, bener apanya kita nggak tahu, bahwa 2018 sudah lahir lembu warna merah. Jadi sekarang umurnya berapa lembu ini? 4 tahun ya? 6 tahun. Udah 6 tahun. Saya pikir-pikir emang sapi berapa sih umurnya? Emang umur sapi kayak umur manusia, saudara? Gitu ya. Harus ditunggu sampai dewasa umur 30 tahun, 40 tahun. Sapi umurnya hanya sepertiganya manusia kali. Gitu. Maka seharusnya sapi umur segini mah udah bisa dikorbankan. Kalau memang betul-betul ada, harusnya sudah dikorbankan dan kiamat sudah datang. Saudara, buktinya masih bisa jalan-jalan, masih bisa ibadah. Artinya udah kiamat belum? Belum. Belum dong ya? Saudara mau kiamat atau enggak sih sebenarnya? Ada yang merindukan kiamat cepat datang. Ada yang bilang jangan dulu karena saya belum bisa menikmati hidup. Gitu. Tapi yang saya mau katakan lewat kebenaran firman Tuhan ini. Lembu muda ini, tepatnya lembu betina muda. Kalaupun Allah minta untuk disiapkan dan nanti dibakar, maka dia hanya akan dijadikan abu campuran air pentahiran. Gunanya untuk apa air pentahiran? Nah, kita baca itu saudara. Kalau saudara baca mulai, ini cukup panjang. Kalau saudara baca mulai dari ayat 11 sampai ayat yang ke-22, yang paling banyak akan menerima percikan air pentahiran dicampur dengan abu lembu muda ini kalau orang Israel berdekatan dengan mayat. Apalagi imam. Seandainya di dalam rumah mereka ada satu anggota keluarga mati, walau anggota keluarga yang lain gak pegang-pegang banget, tapi tetap saja ada satu kematian di dalam rumah itu, maka seisi rumah dianggap najis. Nah, sekarang di mana sih ada anggota keluarga yang mati, lalu kemudian anggota keluarga yang hidup diem-diem aja? Biasanya nanti ada yang ngelus-ngelus kepalanya, ngelus-ngelus dadanya, ada yang berani masih memeluk, ada yang berani mencium. Itu kan sudah pasti najis. Sedangkan gak ngapa-ngapain aja, tetapi tetap di dalam atap yang sama, di bawah atap yang sama, kalau saudara baca dari ayat 11, itu ketentuannya najis. Jadi artinya saudara, kondisi ini gak bisa dielakkan. Semua orang satu waktu pasti akan najis kalau ada satu anggota keluarganya mati.
hal dia mau pegang jasadnya atau tidak. Tapi kalau di rumah seseorang itu ada kedukaan, ada kematian, maka yang di dalam rumah itu secara otomatis dianggap najis. Dan kalau orang ini sudah najis, maka ayat-ayat terus mengatakan orang ini tidak boleh memimpin ibadah. Kecuali dipercikkan dulu dengan air pentahiran yang dicampur abu lembu merah ini. Itu pun harus ditunggu 7 hari. Enggak begitu percik langsung melayani. Ada prosesinya. Kalau saya baca kan pasti lama ya. Tapi saya kasih tahu nanti saudara baca di rumah. Dia harus diisolasi 7 hari. Saudara, atau lebih tepatnya supaya tidak menimbulkan omongan, biarkan dulu mayatnya dikubur, nanti rumah itu akan diisolasi sehingga semua penghuni rumahnya tidak boleh keluar dari rumah itu. Tapi hari ketiga imam datang nanti percikkan mereka dengan air pentahiran. Hari ketiga. Hari ketujuh barulah mereka dinyatakan tahir. Itu prosesinya loh saudara. Hari ketiga mereka dipercikkan. Tapi tahirnya baru 4 hari kemudian. Ini saudara baca di rumah. Makanya total orang-orang yang diisolasi ini di rumahnya sendiri harus ada genap 7 hari. Barulah mereka dapat kembali melakukan pelayanan-pelayanan mereka, ibadah-ibadah mereka. Jadi artinya lembu muda ini akan disediakan sejalan dengan adanya orang mati. Benar nggak? Makin banyak orang mati, ya makin banyak lembu muda harus disediakan, saudara. Jadi prosesi ini memang tidak termasuk ibadah, tadi saya katakan. Tetapi menentukan jalannya ibadah, sebab kalau imam-imam gak ditahirkan, maka sampai kapanpun mereka tetap dianggap najis dan mereka gak boleh melayani. Nah itu makanya, kalau tidak ada lembu muda ini, maka untuk seterusnya imam-imam ini tidak lagi boleh melayani. Pelayanan mereka hanya ditentukan dengan ditahirkan oleh air yang dicampur abu lembu merah. Buat kita artinya apa ya kira-kira saudara? Buat kita artinya apa? Saya bawa dulu saudara kepada satu catatan di dalam perjanjian baru. Di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-9. Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-13 mulai. Kira-kira dari ayat ini akan terungkap apa sebenarnya yang menjadi bagian kita. Di dalam Ibrani 9 dari ayat yang ke-11 saya mulai supaya pembacaannya menjadi lebih lengkap. Ibrani 9 ayat 11 mulai. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda, yaitu di sini tidak ditulis merahnya, ya, tapi hanya ditulis dengan abu lembu muda
menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Betapa lebihnya lah di darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Jadi apa yang menjadi bagian dari gereja Tuhan, dari kita, Bapak Ibu Saudara dan saya? Karena kita sudah tidak lagi menganut prinsip ibadah korban. Coba kalau seandainya setiap ada kematian, ada kedukaan, lalu saudara kemudian harus nyediain sapi merah. Lebih pusing nyari sapi merahnya ketimbang nyari peti mati buat yang mati dan nyari kuburannya. Betul apa betul? Nyari kuburan udah susah kan sekarang, saudara. Nyari kuburan ada yang pusing sekali. Sampai ada yang mau dikubur pun gitu. Sudah hari mau dikubur pun lobangnya masih belum ketemu. Kenapa? Begitu digali banjir. Wah, pindah lobang lagi. Ada yang begitu. Ya. Lebih sulit ternyata mencari lembu merahnya kan. Sesusah-susahnya nyari galian lobang, nyari lobang buat nanam jasad. Saya kira lebih sulit saudara nyari lembu merah. Sudah begitu lembu merah udah dicari susah-susah, dibakar lagi sampai jadi abu. Ya, mungkin saudara gelowati, ya udah capek-capek nyari, dibakar lagi sampai jadi abu. Udah dibakar jadi abu, abunya dimasukin ke air, diaduk-aduk gitu. Lalu kemudian dicipratin. Bukan diminum loh ya. Enggak ada ajaran minum air yang dicampur lembu. Apa abu lembu. Nanti udah jadi kayak apa namanya itu, udah jadi kayak semacam klenik lah gitu ya, obat-obatan, udah jadi penyembuhan alternatif. Yang gitu-gitu jangan percaya saudara ya. Masa iya saudara mau minum air dicampur abu gitu? Ya kalau air dicampur serbuk begitu, serbuknya adem sari kayak misalkan, atau nutrisari kayak, enak dong ya. Tapi kalau serbuknya abu, saudara mau minum itu? Ya. Dan memang tidak untuk diminum. Dulu di zaman Israel cuma dipercikkan. Tapi bagi kita, itu menunjukkan bahwa pada masa lalu, harga dari sebuah pentahiran, walaupun ini bukan untuk dosa loh saudara. Ya. Maka saya katakan najis di sini tidak sama dengan haram. Najis di sini tidak sama dengan kotor. Itu tadi saya jelaskan. Karena najis di sini cuman keadaan khusus di mana orang yang hidup tidak boleh ada bau atau hawa mati dari orang lain. Cuman itu aja. Melayani Tuhan itu harus ada bau kehidupan, bukan bau kematian. Karena Allah kita hidup hanya ingin menerima persembahan yang hidup, bukan yang mati. Kalaupun bukan kita yang mati memang, tapi seandainya ada kerabat kita yang meninggal, tetangga kita meninggal misalkan, dan kita dekat dengan mereka, mungkin ingin lihat jasadnya yang terakhir, itu tetap dihitung najis. Maka saudara bedakan ya, najis di sini lagi sekali bukan kotor, bukan haram, hanya keadaan di mana seseorang yang hidup tidak boleh ada bau kematian. Tidak boleh ada bau orang mati. Mungkin saudara kalau bikin peragaan sebutlah dari rumah duka. Hanya pulang saudara dari rumah duka misalkan. Pernah ngecium gak sih saudara? Wah saudara bau orang mati. Pernah ngecium gak? Gak pernah ya. Sama aja kan baunya, yang ada bau keringat atau paling enggak bau baju yang memang udah kotor gitu. Enggak ada yang pernah tahu tuh bau kematian itu kayak apa. Paling yang bisa diidentifikasi tuh bau dari bunga-bunganya gitu. Maka kita bilang bau orang mati, padahal tuh bau bunga apa namanya itu ya, yang untuk orang mati. Mungkin kita enggak akan pernah bisa mencium bau kematian seperti apa.
Tapi Allah kita bisa menciumnya itu, dan itu bukan sesuatu yang baik di mata Tuhan. Karena orang yang hidup, Tuhan hanya ingin mencium bau kehidupan. Dulu pernah loh kita bahas ini. Ketika kita sedang belajar kitab Keluaran, kita masih ada di pasal-pasal kitab Keluaran. Saya pernah membahas tentang bau kematian. Bahwa Allah tidak suka bau kematian tercium walau sedikit saja dari kehidupan orang percaya. Orang hidup harus bau hidup, saudara. Baunya saja itu Tuhan sudah bisa cium. Apalagi persembahan saudara, luar biasa. Maka jangan merasa bahwa saudara baru menjumpai Tuhan itu setelah saudara bergereja. Inilah Tuhan persembahan kami, terimalah sebagai bau yang harum gitu. Sebelum saudara berikan pujian saudara di gereja, Allah udah cium. Saudara ini bau kematian atau bau kehidupan. Kita aja nggak nyadar, saudara. Allah sudah bisa cium bau itu. Dari mana dia cium itu? Dari perkataan kita, dari perilaku kita, dari pikiran kita. Belum ada satu bulan yang lalu, mungkin 3 minggu yang lalu, ada seorang hamba Tuhan telepon saya, saudara, konseling sambil nangis-nangis. Telepon saya sampai setengah jam lah. Saya lagi di luar. Yaudah telepon, oke gak apa-apa. Ada waktu gak? Ada, saya bilang. Ganggu gak? Ya ganggu sih, tapi gak apa-apa, saya bilang gitu. Karena saya tahu kalau dia ngomong pasti lama. Cuman ya gak apa-apa, namanya juga pelayanan itu kan tidak harus kemudian banyak ngomong. Banyak mendengar juga pelayanan, saudara. Saudara misalkan curhat sama saya dengerin, saudara itu juga pelayanan saya. Gitu. Jadi ada waktunya saya banyak ngomong, inilah caranya, saya banyak ngomong, tapi ada waktunya saya harus banyak mendengar. Dia tanya, ganggu enggak? Ya sebenarnya ganggu, cuman ya enggak apa-apa. Oke lah, toh jarang-jarang cerita. Ceritalah sampai segala macam. Lalu dia tanya, sebenarnya namanya dosa perzinahan itu dihitungnya dari mana sih? Katanya gitu. Setelah berbuat atau sebelum berbuat? Saya terus tanya balik, yang kamu tahu dulu apa deh? Kamu tahunya itu apa? Yang kamu tahu dari firman Tuhan itu apa? Yang saya tahu dari firman Tuhan menurut ayat ini, di dalam kitab Matius gini dia sebutin ayat. Itu perzinahan pun sudah dihitung ketika di pikiran kita sudah rusak. Di pikiran saja kita sudah memikirkan yang gak pantas. Saya bilang, udah itu jawabannya. Berarti kamu sudah tahu, cuman gak yakin aja. Jadi sekarang saya yakinkan bahwa perzinahan itu dihitung bukan karena ada kontak fisiknya. Tapi perzinahan sudah dihitung ketika di pikiran kita itu sudah ada yang gak benar kita pikirin. Itu sudah perzinahan. Itu kata kitab Matius juga. Oh iya, oke, terima kasih. Itu tandanya saudara, banyak orang, mungkin lebih banyak orang yang gak tahu bahwa perzinahan itu, najis itu jangan-jangan sudah di sini. Walaupun mulut kita tidak mengucapkan hal yang kotor, walaupun perilaku kita jaga tidak melakukan yang kotor, tapi yang sudah mulai saudara pikirin, yang kotor-kotor, itu sebenarnya yang membuat engkau najis. Setuju? Ya setuju, gak setuju harus setuju. Ini Alkitab yang bilang, saudara. Makanya susah untuk membuat pikiran kita bersih walaupun saudara sudah ganti pakaian berkali-kali. Saudara sudah mandi berkali-kali. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa pikiran kita itu tetap tahir. Kecuali kalau kita minta selalu ditahirkan dengan air dicampur abu lembu muda ini, lembu merah. Cuman itu kan hanya prosesi lahiriah. Yang di dalam kitab Ibrani sudah digenapi oleh Yesus.
Yesuslah pengganti dari abu lembu muda itu. Walaupun mungkin di dalam ayat lain saudara akan dapati satu cerita. Kan Yesus disebut anak domba Allah. Anak domba bukan lembu merah gitu ya. Kenapa di kitab Ibrani seolah-olah disamakan dengan abu lembu muda? Apapun itu istilahnya saudara, memang Yesus lebih sering disebut di dalam Alkitab sebagai anak domba Allah. Di kitab Wahyu juga disebut tetap sebagai anak domba Allah. Tapi yang saudara tahu bahwa hewan-hewan korban di dalam perjanjian lama enggak cuma domba, ada lembu, ada burung tekukur. Cuma di dalam Alkitab saudara enggak akan jumpai kalimat Yesus adalah anak lembu Allah, enggak ada ya. Gitu. Yesus adalah anak tekukur Allah, apalagi makin kacau no. Orang Papua saudara, karena pernah saya pergi ke Papua satu kali, cerita-cerita orang Papua tuh tidak pernah kenal yang namanya domba. Mereka nggak pernah tahu hewan domba tuh, mereka nggak pernah tahu gitu. Tidak ada domba di Papua. Tapi yang paling banyak, sudah tahu paling banyak binatang di Papua itu babi. Jadi ini ada penginjil datang dari Jakarta, khotbah, Yesus adalah anak domba Allah. Orang Papua bengong, apa ini anak domba? Kita nggak pernah tahu. Yang terjemahin langsung ganti, Yesus itu adalah anak babi Allah. Gitu. Baru mereka bilang, oh, gitu. Ya itu nih. Tapi masa mau diganti, gitu kan? Kenapa di Alkitab nggak disebutkan? Cuman saudara tahu bahwa Yesuslah korban pengganti. Yesuslah korban sempurna. Korban pengganti untuk domba-domba, untuk lembu, untuk semua hewan korban. Yesus disebut sebagai korban pengganti. Ya. Tetapi sebagai korban pengganti, dia justru adalah korban yang lebih sempurna dari korban yang dia gantikan. Dan karena sempurna itulah, ayat tadi kembali ya ke Ibrani 9. Tadi kita agak lewatin itu, Ibrani 9 tadi, ayat yang ke-12. Ditulis begini, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapatkan kelepasan yang kekal. Yesus tidak perlu masuk berulang kali untuk melakukan prosesi pentahiran, saudara. Cukup satu kali ia lakukan, sisanya secara rahasia dia lakukan dari sorga untuk saudara. Sisanya dia lakukan dari sorga untuk mentahirkan kita. Gak perlu tunggu-tunggu kemudian harus datang seseorang yang menganggap sebagai wakilnya Yesus, lalu percikkan saudara dengan air pentahiran. Ya kalau cuman air tok gak apa-apa, tapi kan aturannya harus dicampur dengan abu lembu merah. Lah ini nyarinya di mana? Di mana nyari lembu merah? Paling dekat ya saudara harus ke Aceh. Tapi itu pun lembu merah yang di Aceh bukan yang dimaksud di dalam Alkitab juga loh sebetulnya. Jadi sulit memang. Belum tentu ada juga di dalam dunia ini lembu merah ini untuk pentahiran kita. Itu menunjukkan bahwa di dalam perjanjian lama pun hal tentang pentahiran itu sesuatu yang mahal sekali. Mahal saudara. Jadi hal ketika Tuhan mentahirkan hidup saudara, itu saja sudah merupakan tindakan yang mahal. Mahal kenapa? Karena untuk nyari materi abu lembu muda ini, lembu merah khususnya, tidak mudah. Jadi sekarang sudah tahu ya, lembu merah tidak bicara tentang kiamat. Lembu merah enggak bicara tentang ada bait Allah yang akan dibangun. Justru lembu merah yang sebenar-benarnya, lembu merah yang sejati itu adalah pekerjaan Yesus
yang mengusir bau kematian dari hidup kita. Itulah kiamat sesungguhnya. Kalau saudara yang masih hidup tetapi baumu mati, itu kiamat namanya. Jadi sudah tahu kiamat itu definisinya apa? Kalau saya hidup tapi seolah-olah saya mati, mau bergerak males, mau ngapa-ngapain males. Oke lah kalau untuk sekedar liburan atau sekedar jalan-jalan kita males nggak apa-apa. Tapi yang paling mengkhawatirkan adalah kalau mau kerja males, cari duit males. Jadinya apa kira-kira? Dan yang paling fatal adalah kalau mau ibadah males, mau doa males. Itu yang paling fatal. Malesnya ini kan sudah seperti orang mau mati tuh. Maka saya kadang bersyukur kalau ada umat Tuhan yang karena sakit masih mau beribadah. Luar biasa ini. Ini artinya memang betul-betul bau kehidupan yang dia jaga. Kecuali sakit yang gak bisa bergerak, apa boleh buat. Tapi ada satu ibu, saudara, beberapa waktu yang lalu, di akhir tahun 2023, seorang ibu juga saya datangi di rumah sakit, terbaring sakit. Lalu kemudian dia minta saya berdoa, gitu ya. Saya datang. Begitu saya datang, dia memang nggak bisa ngapa-ngapain, ya karena tubuhnya sudah lemah. Tapi di bantal dia ini, walaupun itu agak berbahaya sebetulnya, tapi di samping bantal dia, HP-nya itu nyala 24 jam, saudara. Dia colokin itu, apa? Jadi dia bilang mau panas kek, mau dia meledak kek, saya nggak pikirin, dia bilang gitu. Yang penting HP ini yang bikin saya hidup karena dia nonton semua acara ibadah dari pagi sampai sore. Tiap hari. Saya pegang HP-nya. Ya anget-anget kayak biasa. Tante nyalanya 24 jam, gak saya matiin. Saya tidur ya saya biarin aja nyalain. Bahaya, masa bodoh katanya gitu. Mau bahaya juga saya juga sakit ini gitu kan. Mau meledak ya juga, saya juga sama aja. Kalau nggak sembuh ya mati kan gitu ya. Ya benar juga sih yang dipikirin ya. Mungkin dia pikir ya apapun resikonya tetap sama gitu. Nggak dilarang sama ini, dilarang tapi saya juga yang melarang supaya jangan saya dilarang. jadi galakan dia, saudara. Saya larang dokternya untuk melarang saya bawa HP. Dia taruh tuh di mana? 24 jam tiap hari dia ganti channelnya, saudara. Kebetulan untuk saya datang, karena saya datang saya nggak kasih tahu. Saya datang saya nggak kasih tahu jamnya, saya nggak bilang gitu. Cuman saya bilang saya mau datang. Kebetulan pas saya datang, yang dia setel itu pas ibadah kita. Gitu. Pas saya khotbah lagi, wis mantap itu saya datang. Jadi saya doa itu senang saudaranya. Kenapa? Karena pas saya khotbah, dia dengerin saya khotbah. Saya doanya jadi makin mantap. Gitu. Tapi saya tanya, tante nggak terganggu? Mau terganggu juga saya nggak bisa tidur. Dan kalau nggak bisa tidur, saya gelisah, lebih bagus saya nyalain aja. Malah kadang-kadang begitu nyala, kalau capek tidur sendiri, bangun tetap khotbah juga yang saya dengar. Saya pikir ada loh orang sakit yang begitu. Yang sudah nggak tahu ngapa-ngapain, daripada hanya mengeluh, daripada hanya ya, jangan-jangan hanya menggerutu, jangan-jangan nanti seperti orang Israel bersungut-sungut. Lebih baik dengar aja ibadah. Mau HP-nya panas, mau meledak, ya biarin aja. Tuhan pasti tolong. Kan yang niat kita baik gitu ya. Walaupun bahaya juga, ya tapi pilihan orang, saudara. Maka buat saya itu masih lebih baik daripada orang yang masih segar, tapi nyalinya kayak orang mati. Gitu. Apakah orang seperti ini harus kita guyur dengan air pentahiran, saudara? Nyari abunya itu yang susah. Maka lebih baik kalau hidup kita bisa kita bakar terus-menerus kepada Tuhan. Menjadi satu persembahan gitu kepada Tuhan. Dibakar habis. Saya ingat perkataan Yesus juga pernah terucap dari mulut Yesus sendiri.
Ini ayat terakhirnya, Yohanes pasal yang kedua. Ketika murid-muridnya teringat bahwa Yesus juga pernah mengucapkan kalimat yang sama kalau bicara tentang rumah Tuhan. Yohanes pasal 2 ayat yang ke-17. Yohanes pasal 2 ayat 17 tertulis begini, maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Murid-murid ingat perkataan siapa ini? Perkataan Yesus. Sudah dapat ayatnya? Yohanes pasal 2 ayat yang ke-17. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Murid-murid ingat akan perkataan Yesus, bahwa Yesus pernah mengucapkan bahwa untuk rumah Tuhan cintaku ini sampai hangus. Siapa yang pernah cinta sampai hangus, saudara? Ya. Sekali waktu saya ingat betul ada satu pasangan muda-mudi yang mau menikah, lalu minta saya konseling pranikah. Saya bercandain, cinta kamu sebesar apa? Saya bilang, besar banget om. Ya besar apa, kayak gimana besarnya? Bangetnya itu kayak apa? Saya bilang. Dia bilang ya pokoknya dia bilang kalau saya bangun selalu saya ingat dia gitu. Saya telepon dia. Saya bilang itu mah cuman terjemahan lagunya Evita Mala. Mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu, itu lagunya Evita Mala itu. Saya bilang, jangan-jangan bukan begitu cintanya gitu. Mau makan cuma diingat doang tapi nggak diajak. Saya bilang percuma. Mau makan, inget kamu tapi nggak diajak gitu ya. Cuma dipamerin. Gue inget lu nih, gue lagi makan. Udah ya, gue makan ya. Putusin aja kalau begitu saudara ya. Makanya jangan cuman mau diingetin tapi nggak mau diajakin gitu. Saya tanya, tetap nggak bisa jawab. Saya kasih ayat ini, baca ayat ini. Kira-kira kamu apa yang kamu rasa, apa yang kamu pikirkan ketika Yesus berkata cinta untuk rumahmu, untuk rumah Tuhan menghanguskannya. Artinya nggak ada yang tersisa untuk dirinya sendiri, saudara. Udah kebakar habis jadi abu. Yang ada semua untuk Tuhan. Wah, saya jujur saudara ya, saya dalam sebulan ini saya bersyukur sekali. Ketika ibu-ibu sudah makin kuat, makin banyak dengan jam-jam doa. Itu buat saya satu penghiburan. Memang di mana-mana itu kalau saya baca di dalam Alkitab, enggak pelayanan Paulus, enggak pelayanan Petrus. Kalau mengunjungi satu gereja, selalu yang disebut dengan tiang gereja itu adalah kaum wanitanya. Bapak-bapaknya enggak tahu kemana ya. Bapak-bapaknya cari duit kali. Tapi dia lupa ibu-ibu juga pintar cari duit. Bapak-bapak hanya pintar cari, tidak pintar menyimpan, hanya pintar menghabiskan. Kalau ibu-ibu kan pintar nyari, pintar nyimpan, pintar ngabisin, dan pintar juga nipu suaminya. Pintar ngerjain juga. Pokoknya pintar gitu ya. Di mana-mana memang wanita tiang gereja. Tapi ketika itu terjadi di gereja kita, saudara, jujur saya terharu, saya bangga, saya bilang Tuhan, kekuatan dari gereja itu ini. Bukan masalah volumenya, jumlah orangnya. Tapi kekuatan dari gereja itu adalah dalam persekutuan doanya. Makanya saya iri kadang-kadang kalau ada gereja, saudara. Gereja besar bahkan. Tapi herannya 2 contoh gereja besar ini tidak di Jakarta. Di provinsi lain. Yang justru lebih kuat doanya daripada ibadahnya. Saya bilang, aduh Tuhan luar biasa. Saya cuma takut saja. Nanti ketika kiamat datang. Dan betul-betul kiamat akan datang, Alkitab berkata, banyak orang akan mencari Tuhan menjadi susah. Banyak orang
mau mikir ke gereja pun tidak sempat. Malah yang dipikirkan adalah lebih baik mati, ada batu timpalah saya supaya saya mati gitu. Daripada saya ikut kesusahan. Itu dituliskan dalam kitab Wahyu. Tapi bagi orang-orang yang terbiasa berhubungan dengan Tuhan, orang seperti ini gak susah kan saudara. Gak sempat ke gereja, dia berdoa. Dihalang-halangi orang untuk ke gereja, dia punya tempat untuk berdoa. Dia punya tempat untuk berhubungan dengan Tuhan. Karena itu baunya pasti bau kehidupan. Bukan bau kematian. Haleluya. Tuhan sudah mau datang kan saudara. Tapi gak usah pusing lembu merahnya sudah datang apa tidak. Ya. Kiamat sudah pasti memang akan jadi. Gak usah pusing lembu merahnya mau datang apa tidak. Lembu merahnya itu tanda bahwa hidup kita harus betul-betul dapat dibasuh untuk tidak lagi mengeluarkan bau kematian. Tetapi bau kehidupan. Jadi kalau ada yang mulai lemah, coba suarakanlah suara iman. Tuhan, saya ini kuat. Nah, gitu. Saya dulu pernah kasih ayat sama saudara di dalam kitab Amsal. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ayat itu di mana ya? Kok saya lupa. Amsal pasal 21 ayat. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah, kalau dicari malah gak nemu. Amsal, saya suka ketuker-tuker ini antara pasal dengan ayatnya. Oh iya, Amsal pasal yang ke-18, nah ayat 21. Yuk kita baca yuk, ini jadi ayat mas kita yuk. Masing-masing saling menguatkan ya. Amsal 18 ayat 21. Baca sama-sama ya. Amsal 18 ayat 21. Dapat? 2, 3. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati saudara itu cuma di mulut saudara. Saudara teriakkan saudara mati, yang balik ya mati. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Pernah membuat suara, gema suara. Halo, yang balik apa? Halo juga, kan gitu. Hai, yang balik apa? Hai juga, gak ada suara lain. Halo, siapa tuh? Gak ada ya. Kalau ada kan saudara lari dong, gitu. Maka siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Tuhan, saya hidup. Yang balik apa? Hidup. Kalau saudara menggemakannya, Tuhan, matilah udah. Ya udah, gemanya apa? Mati lu. Saudara mau hidup atau mau mati? Hah? Jawabnya kayak orang mau mati. Jadi ikut Tuhan itu nggak usah lagi macam-macam mikir, kapan lembu merahnya datang nih. Kapan lembu merahnya betul-betul nanti lahir. Lahir pun dia tidak menandai apa-apa. Datang pun dia tidak akan menandai kiamat, saudara. Adanya dia itu hanya untuk mentahirkan kita. Justru bagi kita kalau lembu merah itu datang, itu tandanya Tuhan akan bawa kita untuk masuk ke dalam tempatnya, ke dalam sorganya. Udah gak usah pusing dengan kiamatnya. Yang penting kalau Tuhan datang, saudara diajak ke tempatnya Tuhan. Senang gak? Senang kan? Jadi itulah lembu merah ceritanya saudara ya. Jadi kalau orang tanya, lembu merah itu apa? Tanda kiamat? Enggak. Itu di mimbar Losufan udah dijelasin. Lembu merah kalau datang tuh tandanya Tuhan akan bawa saya ke tempatnya Tuhan. Karena udah ditahirkan. Saya layak masuk ke tempatnya Tuhan. Tapi gak usah ditunggu-tunggu juga. Dari sekarang pun saudara harus dapat memberikan bau kehidupan. Ya, karena firman Tuhan ini pun adalah air pentahiran juga. Yang dapat mencuci pikiran, mencuci hati, mencuci semuanya.
yang gak bisa dicuci oleh air keran, air pam. Firman Tuhan bisa mencuci hidup saudara, sehingga kapanpun saudara tetap mengeluarkan bau kehidupan untuk Tuhan. Haleluya. Tetap setia, tetap semangat saudara. Tuhan pasti akan menolong kita, dan ada hal-hal besar yang Tuhan pasti akan perlihatkan kepada kita. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyi satu pujian yang tadi kita nyanyikan mengantar firman. Ku hidup, aku rindu setiap waktu. Nyanyikan lagu itu sambil juga membangun harapan bahwa Tuhan selemah apapun fisik saya, sesusah apapun keadaan saya tetap ingin memberikan bau kehidupan. Karena sesungguhnya firman Tuhan sudah mentahirkan saya tiap-tiap hari, bahkan tiap-tiap jam ditahirkan untuk dapat memberikan kehidupan kepada Tuhan, saudara. Haleluya. Milikilah kerinduan untuk setiap waktu hidup di dalam kebenaran Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Lagi dari awal. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu ini. Engkaulah korban sejati kami. Bahkan Engkaulah persembahan yang melampaui korban-korban di dalam perjanjian lama. Engkaulah persembahan yang berkenan di hati Allah, melampaui korban-korban yang ada. Engkau mempersembahkan hidup-Mu bukan untuk diri-Mu sendiri, tapi untuk kami. Supaya hidup kami tahir,
supaya kami senantiasa dapat melakukan kehendak Allah. Kami tidak perlu mengasingkan diri, kami tidak perlu mengisolasi diri, kami tidak perlu menjauh dari hadirat Tuhan. Kapanpun, siang malam, 24 jam dalam satu hari kami dilayakkan oleh Tuhan. Karena kami selalu ditahirkan oleh Engkau ya Tuhan. Oleh firman-Mu, oleh darah-Mu, oleh tubuh-Mu, kami selalu dilayakkan. Tiap-tiap saat, 24 jam dalam satu hari bahkan. Sehingga kami dapat menghampiri Engkau sewaktu-waktu yang kami punya. Kami bisa berikan hidup kami kepada Tuhan. Kami bisa berikan suara kami kepada Tuhan. Kami bisa berikan hati kami kepada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan untuk firman-Mu. Kami tidak perlu menantikan lembu merah, karena sebenarnya Engkau telah melampaui semuanya. Engkau telah dibakar begitu rupa di dalam semangat-Mu untuk melayani rumah Tuhan. Engkau telah dihancurkan begitu rupa di dalam penderitaan salib. Itu sebabnya Engkau punya alasan untuk membakar semangat-Mu sendiri ya Tuhan. Menularkannya bagi kami, membakar semangat kami, supaya kami memiliki semangat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Kerjakanlah firman Tuhan ini dalam hidup kami. Sesering kami memerlukan nafas hidup ini. Kerjakanlah firman Tuhan di dalam hidup kami. Sesering nafkah kami perlukan untuk menghidupi kami. Tuhan tolong umat-Mu. Tuhan tolong keseharian mereka. Pagari, lindungi, jauhkan dari bahaya, celaka dan perbuatan jahat orang lain. Tolong ya Tuhan. Di saat mereka mencari rezeki mereka Tuhan, tolong Tuhan pagari. Di saat mereka bepergian Tuhan pagari. Di dalam rumah pun Tuhan pagari. Supaya orang lain tahu, tidak ada penjaga yang kami punya selain Engkau sendiri Tuhan. Supaya orang tahu, hanya dengan ibadah kami dijaga oleh Tuhan, kami dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Supaya orang tahu, bahwa hanya dengan ibadah kami yang kami lakukan dengan setia, hidup kami jauh lebih bahagia dari orang lain. Terima kasih banyak Tuhan. Berkatilah pekerjaan umat-Mu ini. Apapun yang mereka lakukan, mereka jumpai dengan tangan-Mu ya Tuhan, dengan tangan mereka. Biarlah mereka kerjakan itu dengan sepenuh hati. Disitulah tempat berkat Tuhan dicurahkan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Lawati rekan-rekan kami yang tidak hadir, terutama yang sakit, yang memang berhalangan ya Tuhan. Tuhan lawati mereka. Bangkitkan semangat mereka untuk mencari Tuhan. Karena yang bisa menyembuhkan diri mereka bukan orang lain. Yang bisa menyembuhkan diri mereka hanyalah kemauan mereka sendiri. Dan Tuhan yang akan bekerja sisanya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Berkatilah persembahan-persembahan umat-Mu ini. Berkatilah ya Tuhan jerih payah mereka dan korban-korban mereka. Serahkan dalam tangan Tuhan kegiatan ibadah sepanjang minggu ini. Serahkan ya Tuhan ke dalam tangan-Mu supaya ibadah kami ibadah yang diberkati. Ibadah yang dilawat oleh Tuhan. Tidak ada ibadah yang sejati kalau Tuhan tidak hadir di dalamnya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami akan pulang sebentar, Tuhan jagai kami di jalan. Jauhkan dari bahaya, celaka dan perbuatan jahat orang lain. Tibakan kami dengan sukacita dan selamat daripada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Lagi sekali kami berdoa untuk mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang susah Tuhan hiburkan. Di dalam nama Yesus Tuhan kerjakan. Kiranya iman mereka pun juga turut dibaharui.
supaya pekerjaan Tuhan itu layak mereka alami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Maka sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, pulang dengan buah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan Kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Jemaat yang diberkati bersama kita berkata, amin. Ya, puji Tuhan.